Assalamualaikum, Bu Deni. Waalaikumsalam Bu Cucu, gimana kabarnya nih? Aduh, baik, baik, baik selalu. Bu Deni gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita juga baik Bu. Iya. Eh, Ah, ya. Bu Neni, rencananya saya kan mengadakan coaching nih dengan coach ya, dengan rekan saya. Mungkin rencananya besok saya akan mengadakan coaching. oke baik Bu. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Eh, Mungkin nanti saya akan coba ya Bu melakukan coaching dengan menggunakan pola grow ya Bu, atau kalau di bahasa Indonesia itu tirta ya, dari mulai tujuan uh, apa identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Nah itu saya coba nanti saya terapkan Bu untuk pelaksanaan coaching besok hari dengan rekan saya. Ya. Sebentar ya Bu ya, saya ambil dulu untuk lembar praobservasi. Ya ya. Saya akan coba catat apa yang kita perbincangkan atau kita bicarakan hari ini. Oke. Maaf Bu Cucu, kalau untuk tujuan pembelajaran atau tujuan dari coaching itu sendiri kira-kira apa ya Bu ya? Tujuannya ya dari hasil coaching itu sendiri nanti coach bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang ada berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari coach ya, atau saya selaku coachnya, karena pada dasarnya coach yang harus menemukan solusinya melalui panduan kita, pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan, sehingga diharapkan coach dapat menemukan solusi terkait permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu Neni. Kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapainya apa Bu? Untuk area pengembangannya yaitu tadi terkait terkait proses pembelajaran ya, terkait proses pembelajaran, dan nanti saya mengadakan pertanyaan-pertanyaan terkait daripada permasalahan mereka dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan gitu. Jadi saya akan kembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga permasalahan bisa diatasi melalui solusi-solusi yang disampaikan oleh coach itu sendiri melalui pertanyaan yang diberikan. Begitu Bu Neni. Ya. Oke, tadi ya kalau untuk area pengembangannya itu sudah cukup jelas. Untuk selanjutnya kira-kira ada strategi khusus Bu yang dipersiapkan? Untuk strategi khusus terkait dengan kompetensi coaching itu sendiri ya. Jadi yang pertama saya harus present ya, menghadirkan secara fisikly ya, menghadirkan hati juga bahwa kita hadir di sana. Jadi kalau bisa kita melakukan coaching tanpa ada gangguan. Kalau bisa kita matikan handphone kita supaya coaching kita fokus ya, sehingga ketika kita menghadirkan diri kita, menghadirkan hati kita untuk pelaksanaan coaching ini, diharapkan ada inspirasi atau solusi-solusi yang muncul dari coaching itu sendiri, seperti itu ya. Jadi selain itu juga kita mengadakan memberikan
eh, apa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada koci supaya eh, solusi bisa didapati dengan pertanyaan kita gitu. Jadi kita bukan memberikan nasihat, tetapi dengan pertanyaan berbobot, dengan apa dari coach itu sendiri, maka akan timbul gitu. Caranya dengan memberikan pertanyaan berbobot adalah kita mendengarkan aktif begitu ya. Ya, karena kalau tidak mendengarkan kita tidak paham. Artinya dari kita menghadirkan diri, menghadirkan hati, artinya kita bisa mendengarkan secara aktif. Dari mendengarkan aktif itu, maka akan timbul, akan memberikan pemahaman kepada coach untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa memberikan solusi-solusinya terkait apa sih permasalahan dari positif, mungkin lebih positif dari kegiatan yang sudah dilakukan secara baik menjadi lebih baik, seperti itu Bu Neni. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, tadi Bu sudah bisa menyampaikan mulai dari tujuan ya dari coach ini, kemudian juga apa area yang akan dikembangkan atau yang ingin dicapai, juga dengan strateginya. Kira-kira untuk pelaksananya kapan ya Bu ya? Insya Allah besok ya. Jadi kita sudah membuat schedule agenda dengan coach, dengan rekan saya, dan insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan kita luring, tetapi kalau misalkan besok ada kegiatan kita mengadakan secara daring begitu. Nah, nanti hasilnya saya akan berikan kepada Ibu, nanti Ibu bisa kita ya bisa menginginkan refleksi lah tentang kegiatan coach yang saya lakukan dengan coach seperti itu. Iya, baik Bu Cucu ya, insya Allah kalau memang istilahnya kita sudah, Ibu dengan coachnya sudah jelas ya untuk pelaksanaan, waktu pelaksanaannya saya usahakan saya juga bisa hadir ya Bu ya pada saat pelaksanaan coachingnya. Nah Ibu selamat bekerja ya Bu ya, mudah-mudahan kegiatan coachingnya dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga tujuan yang diharapkan juga bisa tercapai. Mungkin itu saja ya Bu Cucu ya untuk pembicaraan kita kali ini. Selamat bekerja ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Neni. Ya, sama-sama Bu. Semoga sukses. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cucu. Waalaikumsalam. Gimana Pak Reza kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Cucu gimana kabarnya Bu? Gimana Pak Reza, ada apa? Ini Bu, saya tuh mau izin coaching sama Ibu terkait proses pembelajaran Bu. Oh iya. Seperti apa Pak Reza, mangga? Silakan. Jadi gini Bu, saya tuh ingin supaya gimana caranya bisa lebih menarik ya Bu ya ketika melakukan proses pembelajaran. Dan jadi siswa juga termotivasi untuk mau meningkatkan motivasi belajarnya gitu. Itu sih Bu yang saya ingin lakukan. Oke, jadi Pak Reza itu pertama ya ingin pembelajarannya menarik begitu ya, lebih menarik. Kemudian ya, bagi siswa ya. Kemudian yang kedua, siswa termotivasi ya untuk mempelajari bahasa Jepang dengan semacam antusias gitu ya, termotivasi. Ya. Nah, kalau begitu menurut Pak Reza pembelajaran yang menarik itu seperti apa ya Pak Reza? Kalau menurut saya pembelajaran yang menarik itu adalah pembelajaran yang tidak hanya terpusat dari guru saja ya Bu ya, tapi siswa juga atau peserta didik juga terlibat aktif gitu. Jadi pada saat proses pembelajaran itu hidup rasanya antara siswa dan guru itu interaktif dan komunikasinya jalan seperti itu. Selain itu juga tidak ada yang namanya siswa mengantuk mungkin Bu ya, ada siswa yang mungkin tidur, ya, betul. Kemudian ada juga ya ada yang malah asik dengan handphone atau gadgetnya, tidak memperhatikan pembelajaran. Mungkin itu sih yang sepertinya menurut saya ketika terasa menarik dan menyenangkan itu pembelajaran itu pasti anak-anak itu akan semangat
akan apa namanya fokus dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, dan dia juga antusias untuk ikut andil aktif, peran serta aktif itu dalam proses pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya siswa termotivasi menurut Pak Reza seperti apa ya? Supaya siswa Eh, motivasinya ya, tinggi gitu, ingin mempelajari bahasa Jepang. mungkin harus ini ya Bu ya, dikasih trigger ya, atau harus kita coba berikan rangsangan kepada anak untuk anak itu akhirnya tertarik gitu. Mungkin bisa kita kita kasih triggernya seperti eh, menceritakan hal-hal yang ketika kita sukses dalam belajar bahasa Jepang, kita bisa ke Jepang misalnya, Oh kemudian iya, kita bisa betul. bekerja di sana gitu kan. Akhirnya anak terpikir untuk, wah saya jadi pengen nih belajar bahasa Jepang gitu kan, saya juga nanti Betul, pengen nih betul. kerja di sana gitu kan, seperti itu. Apalagi gajinya besar misalnya seperti itu. Ya mungkin itu Bu Ya. motivasinya. Nah, tadi kan pembelajaran ingin menarik ya. Pak Reza sudah Iya. mengungkapkan luar biasa. Nah, menurut Pak Reza, langkah-langkah konkret apa sih yang memang perlu dilakukan gitu oleh Pak Reza supaya pembelajaran itu menarik begitu, Pak Reza? Oke, mungkin kalau saya sih seperti ini misalnya Bu. Sebelum anak menyukai pelajarannya, mungkin sebaiknya anak suka dulu sama gurunya gitu Bu. Dalam arti gurunya itu bisa menarik di mata anak-anak. Nanti baru setelah itu kita perlihatkan seberapa menariknya pelajaran yang kita bawakan gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik atau pembelajar dengan berpakaian yang rapi, menarik, gitu, berpenampilan yang eye catching gitu ya Bu ya. Kemudian anak-anak juga melihatnya juga enak gitu, nyaman, merasa nyaman ketika melihat gurunya sedang mengajar seperti itu. Ya mungkin bisa dipadu-padankan mungkin ya Bu ya. Kita misalnya punya selera berpakaian seperti apa yang kira-kiranya itu pantas pada saat dipakai mengajar misalnya. Mungkin dari warna juga mungkin bisa mempengaruhi emosi anak-anak juga ya. Ya, Ketika betul. menggunakan warna yang menyenangkan seperti itu. Kemudian harum mungkin Bu, mungkin harum gitu kan. Kemudian setelah rapi semuanya bagus, baru kita mengeluarkan pembelajaran kita. Dan mungkin pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Misalnya pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajarannya kita bisa cari, bisa dari YouTube ya Bu ya. Bisa juga kita menggunakan sekarang kan sudah canggih ya Bu ya. Banyak sekali media-media yang menggunakan atau melibatkan IT atau komputer ya Bu ya. Nah, kita bisa cari, bisa padu-padankan pembelajaran dengan media seperti games misalnya seperti itu, agar anak-anak itu rasanya seperti bermain sambil belajar gitu Bu. Kan anak-anak biasanya suka sama bermain gitu ya. Nah, coba kita kondisikan anak-anak itu seolah-olah sedang bermain gitu. Jadi dia merasa, oh saya ternyata belajar ya gitu. Dia tidak sadar, oh saya ternyata belajar gitu. Tapi rasanya kayak bermain. Jadi enjoy seperti itu. Mungkin seperti itu Bu. Menggunakan media, menggunakan metode pembelajaran yang bagus juga, banyak yang bisa kita coba. Seperti itu mungkin Bu. Oke, berarti supaya pembelajaran menarik tadi ya dan anak termotivasi untuk mempelajari bahasa Jepang, diantaranya yang pertama tadi performance ya, penampilannya harus senyum, wangi gitu ya. Senyum, wangi. Kemudian ya kita selalu eye catching, hadir gitu ya untuk siswa secara fisik maupun hati gitu ya, eye catching itu. Kemudian tadi ya menggunakan metode pembelajaran yang tepat begitu ya, yang memang menarik gitu ya, atau model pembelajaran yang menarik untuk siswa begitu. Nah, menurut Pak Reza kapan nih bisa dilaksanakan terkait model pembelajaran ataupun pelaksanaan apa yang tadi disampaikan supaya siswa mempelajarinya pembelajaran menarik dan mereka juga termotivasi. Kira-kira kapan nih? Insya Allah saya akan laksanakan secepat mungkin ya Bu ya. Rencana saya itu mungkin setelah libur Lebaran ya Bu ya, karena mungkin ada kegiatan pembelajaran lagi setelah libur Lebaran, dan saya langsung akan laksanakan proses tersebut. Seperti itu Bu. Oke. Pak Reza mungkin untuk mendukung gitu ya pembelajaran tersebut supaya menarik dan siswa termotivasi, apa ada pihak-pihak yang bisa membantu Pak Reza supaya apa yang Pak Reza harapkan
tujuan yang diharapkan bisa terwujud nih? Ada Bu, yang pertama mungkin dari rekan sejawat gitu ya, dari guru sesama mata pelajaran bahasa Jepang. Saya bisa minta bantuan kepada beliau, dan bisa sharing juga mengenai bagaimana sih proses pembelajaran yang menarik. Kemudian mungkin bisa juga dari Ibu ya, sepertinya dari Ibu Cucu juga bisa, saya mohon bantuannya Bu ya. Karena Ibu juga Boleh, sudah boleh, Pak Reza. melaksanakan gitu kan, sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan mungkin sudah berpengalaman. Mungkin itu sih Bu, seperti itu. Oh iya. Bu, terima kasih Pak Reza. Berarti nanti saya bisa lihat ya perkembangan Pak Reza, mungkin bisa berkabar kembali Pak Reza terkait pembelajaran atau langkah-langkah yang nanti sudah dilaksanakan oleh Pak Reza, begitu ya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lah, kita sama-sama belajar ya demi meningkatkan Ya, Bu. kualitas pendidikan di sekolah kita. Pak Reza, terima kasih banyak nih. Saya yang terima kasih Ibu, terima kasih banyak Bu Cucu. Ya, kita jumpa lagi ya kapan-kapan ya. Siap. Siap, Bu. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Cucu. Wah, alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi. Oke. Bu Neni Ya. sudah lihat hasil coaching saya dengan rekan saya, Bu Neni? Alhamdulillah sudah Bu Cucu. Kebetulan ini juga saya mau menyampaikan Ya. hasil dari pengamatan saya atau hasil dari observasi saya pada saat Bu Cucu melakukan coaching dengan temannya. Ya, betul. Iya. Ya. Saya sudah melakukan coaching dengan rekan saya ya, berdasar dari protokol yang saya pakai yang kemarin kita bicarakan ya Bu Neni. Saya nunggu nih saran-saran dari Bu Neni terkait coaching yang sudah saya lakukan ini dengan rekan saya. Oke Bu Cucu ya, kita mulai saja. Jadi saya hanya menyampaikan refleksi saja sebagai hasil observasi ya atau pengamatan saya pada saat kita jadi dari hasil pengamatan saya selama kegiatan coaching yang dilakukan ya, saya mendapatkan bahwa ya itu kan sudah ada komitmen atau sudah ada kesepakatan ya antara coach dengan coachee terkait dengan waktu ataupun tempat. Ya itu adalah poin yang pertama. Sehingga pelaksanaan coachingnya dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah kemudian pada saat kegiatan coaching berlangsung, saya lihat Ibu sebagai coach sudah dapat melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan tahapan pada alur ya. Ibu juga sudah memposisikan diri sebagai mitra yang bertujuan untuk kompetensi dari coaching. Sama coaching saya lihat hadir penuh atau mindfulness ya, dan mendengarkan dan juga memberikan respon kan yang menyampaikan pertanyaan yang bobot serta mengapresiasi setiap respon yang diberikan oleh. Nah ini sebetulnya akan menjadikan jalan ya buat coaching untuk menemukan solusi baik dari saja ya refleksi dari kegiatan bahkan. Terima kasih Bu Neni atas hasil pengamatannya terkait coaching yang sudah saya lakukan. Semoga saya juga terus belajar terus untuk meningkatkan posisi saya sebagai coach juga agar bisa membantu rekan-rekan saya terkait menemukan solusi mereka terhadap permasalahan-permasalahan terutama dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Gitu. Mungkin kita nanti akan sebagai tahap lanjutan dari kegiatan. Oke, ya. Insya Allah kita ketemu lagi Bu Neni untuk kembali berdiskusi ya terkait pelaksanaan materi coaching, mungkin materi-materi selanjutnya.
Ya. Terima kasih Bu Neni atas segala masukannya pada kegiatan refleksi kali ini. Semoga kita sehat selalu dan terus meningkatkan kompetensi diri ya sebagai guru. Semangat ya Bu ya. Oke, semangat juga buat Bu Neni ya. Terima kasih sekali lagi Bu Neni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.